Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Rohman dengan NIM 1714184 dari jurusan Ekonomi Syariah semester 6 kelas C. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah manajemen perbankan yang berjumlah 3 soal. Baik, soal yang pertama yaitu adalah jelaskan mengenai prinsip penilaian pemberian kredit dengan analisis 5C dan 7P serta studi kelayakan. Oke. Prinsip pertama yang dijadikan acuan dalam pemberian kredit kepada nasabah adalah prinsip 5C. Ini terdiri dari 5 kriteria yang harus dipenuhi oleh pengaju kredit, yaitu yang pertama adalah karakter. Melihat bagaimana karakter dan latar belakang calon peminjam atau nasabah yang mengajukan kredit, kriteria karakter ini akan dilihat dari wawancara yang dilakukan oleh pihak bank, biasanya bagian customer service. Dari karakter ini akan dapat dilihat juga bagaimana reputasi calon peminjam tersebut. Apakah pernah memiliki catatan tindak kriminal atau kebiasaan buruk dalam keuangan seperti tidak melunasi pinjaman. Berikutnya yaitu yang kedua atau capacity, atau kerap disebut juga dengan compatibility, yaitu bagaimana kemampuan calon peminjam dalam membayar kreditnya. Kriteria ini dilihat dari bagaimana nasabah tersebut menjalankan usahanya atau seberapa besar penghasilan yang diterima tiap bulannya. Jika pihak bank menilai bahwa nasabah tersebut tidak memiliki kemampuan cukup untuk membayar kredit, maka besar kemungkinan ajuan kreditnya akan ditolak. Berikutnya yaitu yang ketiga adalah kapital atau modal yang dimiliki calon peminjam, yang khususnya diberlakukan pada nasabah yang meminjam untuk usaha atau bisnisnya. Dengan mengetahui modal atau aset yang dimiliki usaha nasabah tersebut, pihak bank dapat sumber pembiayaan yang dimiliki. Selain itu, pihak bank juga dapat melihat bagaimana laporan keuangan dari usaha yang dijalankan nasabah untuk kemudian dijadikan acuan apakah memang layak diberikan kredit atau tidak. Berikutnya yaitu yang keempat, kolateral atau jaminan yang diberikan pada calon peminjam saat mengajukan kredit kepada bank. Sesuai dengan namanya, jaminan ini akan menjadi penjamin atau pelindung bagi pihak bank jika nantinya nasabah tidak dapat membayar pinjaman yang diambil. Oleh karena itu, idealnya besaran jaminan yang bersifat fisik atau non-fisik lebih besar jumlahnya, lebih besar dari kredit yang diberikan. Berikutnya itu yang kelima, condition atau kondisi, yaitu kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah. Jika memang kondisi perekonomian sedang tidak baik atau sektor usaha nasabah tidak menjanjikan, biasanya bank akan mempertimbangkan kembali dalam memberikan kredit. Hal ini terkait kembali dengan bagaimana kemampuan nasabah dalam membayar pinjamannya nanti yang tentu terpengaruhi atas kondisi ekonomi. Nah, berikutnya yaitu prinsip pemberian kredit 7P. Dalam prinsip ini terdapat 7 kriteria yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama adalah personality, yaitu kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Kriteria ini hampir sama dengan kriteria karakter dari prinsip 5C yang telah dijelaskan tadi, di mana melihat bagaimana keseluruhan kepribadian nasabah mencakup sikap dan perilakunya setiap hari. Yang kedua yaitu party, di mana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Biasanya pihak bank mengklasifikasikan nasabah berdasarkan modal yang dimiliki, kepribadian, loyalitas, dan lain sebagainya. Dengan adanya perbedaan klasifikasi dan golongan ini, akan ada perbedaan pula dalam pemberian fasilitas kredit nantinya. Berikutnya yang ketiga yaitu purpose, yaitu apa tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya kepada lembaga keuangan. Pihak bank perlu mengetahui untuk apa dana tersebut akan digunakan, misalnya untuk modal usaha, investasi, biaya pendidikan, atau justru kegiatan konsumtif. Hal ini juga akan menyesuaikan dengan fokus dari bank atau lembaga keuangan tersebut. Misalnya jika bank tersebut terfokus pada pengelolaan modal, maka akan tepat bagi nasabah yang mengajukan kredit untuk usaha. Berikutnya yang keempat yaitu adalah prospek, yaitu bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Tentu saja prinsip ini berlaku khusus bagi nasabah yang mengajukan pinjaman untuk modal usaha atau bisnis yang dikelolanya. Dengan mengetahui apakah usaha dan bisnis tersebut memiliki prospek ke depan yang bagus atau tidak, maka bank pun dapat memprediksi bagaimana perkiraan kemampuan bayar dari nasabah. Berikutnya yaitu yang kelima adalah payment,
Masih berkaitan dengan kriteria sebelumnya, kriteria yang kelima ini juga bertujuan mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Prinsip payment dilihat dari sumber pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang dijalankan, hingga prospek dari usaha tersebut. Dengan begitu, pihak bank atau lembaga keuangan dapat menilai apakah nasabah tersebut memang dapat membayar kreditnya atau tidak. Kriteria yang keenam yaitu profitability, di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Sama seperti beberapa kriteria sebelumnya, kriteria ini lebih dikhususkan pada nasabah yang meminjam untuk keperluan usahanya. Semakin tinggi tingkat profitability dari calon peminjam, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan kredit yang diajukan dapat disetujui oleh bank. Berikutnya yaitu yang ketujuh adalah protection. Tidak jauh berbeda dengan kriteria kolateral pada prinsip 5C tadi. Kriteria protection ini juga mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh calon peminjam. Selain jaminan berupa barang seperti aset rumah atau perusahaan, protection ini juga dapat berupa jaminan asuransi yang dimiliki oleh nasabah. Dan yang terakhir adalah studi kelayakan, yaitu memiliki 7 aspek, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah aspek hukum, yang kedua adalah aspek pasar dan pemasaran, yang ketiga adalah aspek keuangan, yang keempat adalah aspek operasi atau teknis, yang kelima adalah aspek manajemen, yang keenam adalah aspek ekonomi atau sosial, dan yang terakhir ketujuh adalah aspek AMDAL. Baik, di sini saya akan membacakan soal nomor 2 yaitu hitungan ya. Halisa ingin menerbitkan deposito berjangka waktu 3 bulan pada bank YZ dengan nominal 300 juta rupiah. Dengan bunga langsung masuk ke dalam rekeningnya yang berada di bank tersebut. Bunga yang diberikan oleh pihak bank sebesar 10% per tahun dan dikenakan pajak 15%. Berapakah jumlah bunga yang dibayar bank setiap bulannya, dan hitung pula jumlah bunga yang diterima oleh Halisa selama jangka waktu 3 bulan. Baik, ini jawabannya ya. Yaitu diketahui Halisa menerbitkan deposit 3 bulan yaitu 300 juta dengan bunga 10% per tahun dan pajak 15%. Dengan pertanyaannya yaitu berapa jumlah bunga yang dibayar tiap bulan dan berapa jumlah bunga yang diterima selama 3 bulan. Jawabannya ya, ini adalah cara untuk menjawab soal yang tadi. Maaf, videonya terbalik karena menggunakan kamera depan. Bunga sama dengan 10% dikali 300 juta dikali 1 per 12. 12 ini 12 bulan ini. Sama dengan 2.500.000. Pajak sama dengan 15% dikali 2.500.000 sama dengan 375.000. Nah, untuk menghitung dan mendapatkan jawaban dari bunga bersih tiap bulannya yaitu bunga dikurangi pajak, yaitu 2.500.000 dikurang dengan 375.000, yaitu sama dengan 2.125.000. Bunga yang diterima selama 3 bulan yaitu 2.125.000 dikali 3 sama dengan 6.375.000. Ini hasilnya dari pertanyaan yang tadi. Jumlah bunga bersih tiap bulannya yaitu 2.125.000 dan jumlah bunga yang diterima selama 3 bulannya adalah 6.375.000. Baik, dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Yang ketiga, yang terakhir adalah jelaskan tujuan umum dari manajemen pemasaran bank dan jelaskan mengenai konsep-konsep pemasaran tersebut. Tujuan secara umumnya yaitu yang pertama adalah memaksimumkan konsumsi sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan bank secara berulang-ulang. Berikutnya yaitu memaksimumkan kepuasan konsumen melalui berbagai pelayanan yang diinginkan nasabah. Yang ketiga yaitu memaksimumkan pilihan ragam produk dalam arti bank menyediakan berbagai jenis produk bank sehingga nasabah memiliki beragam pilihan. Dan yang terakhir yaitu memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. Selanjutnya yaitu konsep-konsep pemasaran. Ada 5 konsep dalam pemasaran di mana setiap konsep dapat dijadikan landasan pemasaran oleh masing-masing perusahaan.
yaitu yang pertama adalah konsep produksi, yang kedua adalah konsep produk, yang ketiga adalah konsep penjualan, dan yang keempat adalah konsep pemasaran, dan yang terakhir yang kelima adalah konsep pemasaran ke masyarakat. Baik, terima kasih. Sekian saja video yang dapat saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester manajemen perbankan ini. Mohon maaf bila ada kesalahan baik kata ataupun tindakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.